Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semangat? Semangat. Ya. Kita semangat pagi. Pagi. Salam rukun. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga Bapak dan Ibu bisa hadir di pelatihan kali ini, di kegiatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada satu kekurangan apapun. Yang kedua kalinya ya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, nama saya adalah Ali Muksin, Bapak Ibu. Saya Widya Iswara, ahli pertama dari Balai Diklat Keagamaan Papua, Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sini saya ada media sosial ya, ada Facebook, ada Instagram. Ada Facebook saya Ali Muksin ya, ada Instagram saya Ali Muksin sama juga Ali_Muksin, dan nomor WhatsApp saya 081264455554. Email saya alimuksin@gmail.com ya. Barangkali nanti kita bisa bersharing-sharing lewat media sosial ataupun lewat email atau lewat WhatsApp boleh. Begitu. Kita mulai, ada inovasi yang motivasi kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu kegagalan bukan akhir dari segalanya. Ya. Kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Orang yang sukses adalah mereka yang selalu mencoba dan terus mencoba hingga dapatkan keberhasilan. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Tujuan dari kegiatan kali ini, materi kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan diharapkan akan mampu untuk mengimplementasikan sikap diri ASN Kementerian Agama yang mencerminkan nilai moderasi beragama di tempat kerja. Deskripsi singkat ya, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan diharapkan akan mampu mengimplementasikan sikap moderasi beragama dalam kehidupan. Indikator keberhasilannya, Bapak Ibu, mengimplementasikan sikap diri ASN yang mengandung nilai moderasi beragama. Nah, dari moderasi beragama sendiri itu apa? Pada Bapak Ibu semuanya, yaitu moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi dan ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan maupun membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa ya, dari Kementerian Agama tahun 2020. Nah, 9 kata kunci moderasi beragama yang nanti kita akan bisa tekankan kepada Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan akan 9 kata kunci moderasi beragama ini. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Kemanusiaan. Yang kedua, kemaslahatan umum. Yang ketiga, adil. Yang keempat, berimbang. Yang kelima, taat konstitusi. Yang keenam, komitmen kebangsaan. Yang ketujuh, toleransi. Kedelapan, anti kekerasan. Dan terakhir adalah penghormatan terhadap tradisi. Ya. Saat ini saya akan bentuk 4 kelompok kepada Bapak Ibu semuanya ya. Saya akan menugaskan nanti kelompok 1 ada meja di sebelah kiri saya yang paling depan, dan kelompok 2 ada di meja sebelah kanan saya ya di depan. Yang kelompok 3 yang ada di tengah, dan kelompok 4 yang di belakang. Dan tugasnya adalah kelompok 1 dan 3, kelompok ganjil, membuat simbol-simbol yang moderat. Dan kelompok yang genap 2 dan 4 membuat simbol-simbol yang tidak moderat. 1 menit saja Bapak Ibu ya, dimulai dari sekarang. Oke, sudah? Bisa diangkat pekerjaannya Bapak Ibu?
Ya, silakan dari kelompok yang moderat, kelompok 1 ditukarkan ke kelompok yang tidak moderat, kelompok 2. Dan kelompok moderat kelompok 3 ditukarkan ke tidak moderat yang kelompok 4. Selanjutnya adalah petunjuknya dari hasil pertukarannya yang mendapatkan moderat dirubah menjadi tidak moderat. Dan yang mendapatkan tidak moderat dirubah menjadi moderat. 1 menit dari sekarang, Bapak Ibu. Oke, sudah? Bisa diangkat kerjanya? Kelompok 4. Ya, presentasi kelompok ya. 1 orang mewakili hasil dari gambar yang telah diterima. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil yang diterima. Yang pertama, kami mendapatkan gambar dari kelompok 2 terkait timbangan yang tidak stabil. Kami perbaiki dengan memberikan garis dengan warna yang berbeda. Kami menyetabilkan timbangan tersebut sehingga timbangan itu menjadi stabil dengan harapan semoga peraturan hukuman bisa stabil tanpa pandang bulu. Terima kasih. Luar biasa. Kasih power boost untuk nomor 1. 1, 2, 3. Satu lagi yang menerima dari kelompok 4 ya. Tadi kelompok 1 sudah dan kelompok 4 mewakili. Baik, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 4. Di sini ada tulisan stop radikalisme, tapi kami rubah menjadi radikalisme. Di sini ada 5 jari, kami tulis intoleransi, kebencian atau hate, sama eksklusif. Kita kasih power boost untuk kelompok 4. 1, 2, 3. Ya, jadi tadi kelompok 4 itu menerima sebelumnya adalah moderat ya, dirubah menjadi tidak moderat. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Oh ya, baik Bapak. Bagaimana pertanyaannya? Ya, terima kasih. Saya melihat dari gambar-gambar ini ada moderat tidak moderat. Yang ingin saya tanyakan adalah urgensi dari gambar-gambar tersebut ketika kami menerima yang moderat dirubah menjadi tidak moderat. Sebaliknya yang tidak moderat kami harus rubah menjadi moderat. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, pertanyaan yang luar biasa. Jadi kenapa tadi ada tugas dari 4 kelompok ya membuat gambar moderat dan tidak moderat lalu ditukarkan, yang sudah menggambar moderat berubah menjadi tidak moderat seperti itu, dan sebaliknya yang gambar tidak moderat menjadi moderat. Karena tujuan dari kita ASN Kementerian Agama, sikap diri ASN Kementerian Agama itu nanti bisa menerapkan moderasi beragama di tempat kerja maupun di kehidupannya. Dan yang paling pokok adalah bisa memahami makna dari sikap-sikap yang moderat itu seperti apa, dan yang satunya adalah yang tidak moderat itu seperti apa. Dari situ nanti itu akan bisa lebih gampang Bapak Ibu dalam menerapkan 9 kata kunci moderasi beragama. Tapi dari hasilnya semua kelompok sudah bisa memahami dan luar biasa Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Presentasi gambar sudah, dan di sini ada beberapa poin ya dari pengertian moderat dan tidak moderat. Yang moderat di sini adalah tidak mengganggu orang lain ya, meskipun dalam pelaksanaan agama. Yang kedua adalah inklusif ya, sikap yang terbuka ya. Yang ketiga adalah dalam konteks kebangsaan diorientasikan pada Pancasila. Nah, yang tidak moderat seperti apa Bapak Ibu? Yang tidak moderat yaitu yang pertama mengganggu orang lain dalam pelaksanaan agama, itu tidak moderat. Yang kedua, bersaing antar agama. Nah, yang ketiga, penyegelan rumah ibadah di luar hukum. Sangat fatal ya. Dan yang keempat adalah saling mengganggu dalam beragama. Tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah Bapak dan Ibu ya menggambar dari seperti halnya tadi yang dilihat seperti gampang begitu ya, menggambar moderat, lalu kenapa dirubah tidak moderat ya. Itu ada kesimpulannya Bapak Ibu. Kesimpulannya kenapa? Ketika dari moderat, saya lihat Bapak Ibu sangat gampang berubah menjadi tidak moderat. Ketika gambar tidak moderat, Bapak dan Ibu mengalami kebingungan dalam menjadikan moderat.
inilah bahaya ketika ada dari salah satu kita mengalami sikap yang tidak moderat, itu sangat sulit untuk dibawa ke moderat. Namun ketika sudah memiliki sikap moderat, gampang terpengaruh hingga kita bisa bersikap yang tidak moderat. Seperti itu. Untuk penguatan dalam moderasi beragama di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama, paham konteks persoalan kehidupan beragama atau kehidupan keagamaan. Yang kedua, wawasan kebangsaan, kecakapan, sikap diri, dan wawasan keagamaan. Dari pertama, wawasan keagamaan, yang pertama adalah poinnya memahami nilai universal ajaran agama. Yang kedua, memahami argumentasi teologi moderasi beragama. Yang ketiga, memahami indikator moderasi beragama. Yang keempat, terakhir, bersedia menghormati keyakinan umat agama lain. Sikap diri seperti apa Bapak Ibu sikap diri? Memiliki nilai-nilai Kementerian Agama yang tentunya inklusif, terbuka. Yang selanjutnya demokratis, egaliter, moderat, humanis, non-diskriminatif, berani, dan anti kekerasan. Kecakapan, citra diri ASN Kementerian Agama, konsep diri sebagai aparatur negara untuk urusan agama, memiliki kepemimpinan, keterampilan, membangun jejaring kemampuan, membentuk pemahaman, resolusi konflik, dan berpikir kritis, analisis sosial, dan yang terakhir memiliki literasi digital. Nah, paham konteks persoalan kehidupan keagamaan Bapak Ibu. Memahami konteks yang membenturkan agama dan negara. Ya, harus peka ya. Memahami konteks ketentuan paham dan praktik keagamaan dalam ruang intra atau internal agama. Dan memahami religious exclusivism, ekstremisme, dan violent extremism. Ya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, ASN Kementerian Agama itu paham akan kapasitas penguatan moderasi beragama yang telah disampaikan di depan, ya, dan selalu menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah semangat dalam aktif mengikuti materi pada pelatihan hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada salah sikap yang kurang sopan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih. Saya tutup.